Hai. Apa kabar? Hai, thank you udah main kesini. Iya ya. Iya. Halo semuanya, jadi ini ada. Boleh kenalin siapa kakak sebenarnya? Oh iya, saya Dea Anissa. Saya yang punya kedai biasa sehat ini. Kedai biasa. Ini di mana sih? Ini di Jalan Kihiur nomor 10. Dekat masjid. Dekat Masjid Al-Latif. Dekat Masjid Al-Latif. Mas Fikri nih pegawai Siska pada bilang suka main kesini. Sebenarnya enggak jarang sih, cuman lebih sering di Gojek. Gak bisa digojek, oke. Jadi untuk pemuda hijrah mungkin yang sering ke Al-Latif pasti tahu kedai biasa. Iya. Jadi kita sekarang bakal ngebahas tentang vegan. Sekarang mungkin di masyarakat, di sosial media udah banyak banget orang yang ngebahas tentang vegan itu apa, dan orang-orang banyak mulai kehidupan sehat. Iya. Gue mau nanya dong, kenapa milih bisnis vegan? Apakah karena vegan juga? Atau karena emang pengen buka makanan vegan? Iya, jadi cerita sedikit sebenarnya. Itu sambil makan ya? Iya, sambil makan. Jadi itu di tahun kemarin 2019 bulan Juni itu ayah saya kena stroke penyumbatan. Cuma karena kolesterol, bener-bener gak ada darah tinggi, gak ada apa-apa gitu. Terus jadi sebenarnya saya punya usaha kuliner lain, sebenarnya ada martabak, ayam geprek yang Totally nggak sehat sama sekali. Nggak sehat sama sekali. Terus pas ayah saya kena stroke penyumbatan itu, kok sedih banget ya, cuma gara-gara makanan orang tuh sakit segitunya gitu. Apalagi orang tua sendiri. Terus ya pokoknya kayak sebagian diri saya kayak hilang gitu. Terus kayak pengen berjanji sama diri sendiri kalau mau buka bisnis lagi, pengen yang ada value buat Orang-orang? iya, buat kesehatan orang-orang gitu. Nggak sekedar enak doang berarti ya? Nggak sekedar enak doang, pengen ada ya setidaknya nilai sehatnya lah, orang makan nggak akan kenapa-kenapa banget apa gimana gitu. Tapi kalau orang makan ini sih pasti sehat sih. Harusnya ya setidaknya kalau vegan pastinya low kolesterol. Betul. Gitu kan. Lagi kita masak pakai minyak kelapa. Oh, minyak kelapa? Iya, minyak kelapa asli, garamnya garam Himalaya. Gulanya pun gula aren, nggak pakai gula putih. Baik, totalis sehat lah. Insya Allah sehat. Insya Allah better lah daripada nggak banyak penyakit lah ya, kasarannya. Nggak se-clean eating itu juga, tapi better lah. Ada ingredients beberapa yang kita adjust biar lebih sehat. Gitu. At least 70% lebih sehat dari makan-makan yang lain. Semoga. Amin. Terus dia sendiri vegan nggak? Enggak. Why? Udah tau kan, udah tau orang tua pernah sakit gara-gara makan nggak sehat. Terus nggak tersentuh gitu. Gue nggak mau kayak bokap biar nggak sakit terus jadi vegan. Jadi gini, saya pribadi kolesterol tuh tinggi, pernah sampai 283. Kolesterol 200. Lu masih muda loh. Ternyata nggak memandang usia. Jadi saya termasuk yang aware untuk secara rutin cek lab gitu, tanpa disuruh dokter atau apa. Kayak saya datang aja gitu. Terus pernah sampai 283, kayak udah pusing banget. 283. Udah terus udah akhirnya saya memutuskan untuk makan daging tuh kayak maksimal tuh seminggu 2 kali. Maksimal, nggak ada daging pun saya nggak akan nyariin. Di at least less meat lah ya. Less meat banget gitu. Terus kalau misalnya lihat daging di depan mata masih ada rasa tergiur gitu? Apa kayak biasa aja? Ada, tapi tidak seperti dulu karena saya pernah makan di suatu tempat all you can eat daging lah ya. Pulang-pulang tuh langsung kayak gitu. Udah kayak mau pingsan, udah gak jelas gitu, jadi agak trauma di situ. Langsung saat itu minum obat statin. Iya. Udah parah banget kolesterol. Ya itu karena pas dicek tuh pernah sampai 283, jadi sekarang saya pernah sih nyobain jadi vegetarian total. Vegetarian? 2 bulan. Waktu itu saya ikut itu program di Hanara Wellbeing Center gitu, Wellbeing Center kayak meditasi, olah pernafasan, dan di situ semua muridnya tuh harus vegetarian di situ. Vegetarian apa vegan? Vegetarian di situ. Nah, buat kalian yang mungkin nggak tahu apa bedanya vegetarian sama vegan, kalau vegetarian itu masih masuk daily product kayak susu, keju, sama telur. Kalau vegan tuh benar totally animal free, nggak ada susu, nggak ada telur, nggak ada keju, apapun itu, jadi semua plant based ya. Iya, plant based. Biasanya untuk
vegan tuh bener-bener orang yang lebih bukan ke diet sih sebenarnya. Vegan Iya. tuh kayak pola hidup. Ke pola hidup bener. Kalau one day saya pun pengen jadi benar-benar orang yang totally vegan gitu, harus dirubah juga. Saya nggak mau pakai tas kulit. Betul. Ibaratnya banyak hal lah yang harus dilakuin menurut saya kalau benar-benar mau. Ya. Saya pun vegan. ya karena gue udah vegan udah hampir 7 bulan kali. Gue udah vegan hampir 7 bulan. Terus ya totally dompet kulit ganti. Jadi awalnya kan pakai dompet yang kayaknya kulit. Terus gue cek ke toko kulit, ini asli apa sintetis? Oh enggak, ini palsu, bukan berarti alhamdulillah. Terus ikat pinggang, gue tanya ini asli apa sintetis? Palsu. Oh ya alhamdulillah masih bisa dipakai. Jadi benar totally animal free. Untuk sabun pun gue lihat dulu ada kandungan susu apa enggak. Karena ya menurut gue vegan itu bukan sekedar keren-kerenan, bukan sekedar diet. Iya benar. Tapi emang benar harus dari Iya, hati. dari hati. Iya. Benar. Kan kalau vegan cuma asal pengen diet, pengen keren-kerenan, pengen ngikutin zaman sih susah sih. Susah. Bahkan banyak yang kebiasa nanya ini kalorinya berapa, gini-gini. Ini bukan buat itu. Bukan buat makanan itu sehat. purpose-nya bukan untuk diet tertentu, untuk menurunkan berat badan. Nggak, ini mengganti pola makan aja gitu. Karena cara yang lebih jujur sehat gitu. di beberapa followers gue nanya, Kak Fikri kok bisa sih vegan? Kok bisa sih nggak makan daging, nggak makan ayam, nggak makan telur? Ya tinggal gue jawab aja, ya bisa aja. Bisa aja sama. Tinggal gue jawab aja. Ya kenapa lu makan daging? Kan masih ada makanan yang lebih sehat gitu. Iya. Ada orang juga yang nanya, kenapa nggak makan daging, kan tubuh kita butuh protein. Terus gue bilang, sapi itu butuh protein, dia makan kedelai, makan rumput-rumputan. Pasti itu ada kandungan proteinnya. Kenapa kita nggak langsung makan dari sumber yang sapi makan aja? Benar. Kok sama aja kan? Benar. Apalagi hasil penelitian bilang bahkan zat besi di dalam kedelai itu 10 kali lebih tinggi dari sapi. Nanti bisa di googling sama teman-teman kalau nanti viewersnya lihat. Ternyata tuh lebih banyak kok kalau untuk hanya ngejar misalnya protein atau zat besi dari tumbuhan pun bisa. Dan protein kalau nggak salah ya, protein dari tempe pun lebih gede dari protein dari ayam. Iya. Protein sama dari tempe sama sapi itu 11-12 loh 11-12 nilainya. Kalau nggak salah ya. Kalau Jadi nggak salah boleh harus di cek Google boleh ya. Karena ya vegan pun yang bener-bener vegan tuh sebenarnya dia nggak makan olahan kayak fake meat ya. Dia nggak makan fake meat, dia bener-bener Real food ya? real food, real vegetable. Ya. Karena ya tadi yang dia bilang ini pun nggak 100% healthy. Iya. Karena masih ada fake meat ya. Ada fake meat. Ada apa namanya? Beef balado. Iya, kayak daging analog gitu lah. Nah, bener. Itu buatnya gimana sih? Pasti banyak yang nanya tuh. Iya. Sama waktu gue post makan di sini, gue tulis beef black pepper, terus ada yang nanya, "Kamu kan vegan, kok makan beef black pepper sih?" Iya. Gue bilang itu fake meat. Fake meat, Nah, benar. mungkin boleh jelasin ke mereka Iya, apa jadi- itu fake meat. Jadi intinya tuh si fake meat tuh selalunya tuh untuk menciptakan kayak serat dagingnya tuh dari kaki jamur hiyoko atau kaki jamur shiitake yang diolah bareng dengan kayak pati kedelai, tepung kedelai, bukan tepung ya, pati kedelai. Sari lah berarti. Sari kedelai, terus dicampur dengan kayak serat dari kedelainya sendiri, kayak gitu yang menghasilkan tekstur seakan-akan itu tuh kayak daging, ditambah lagi ya dengan bahan-bahan lainnya. Misalnya kalau ke arah cuminya gitu, cumian ini kan biasanya pakai tepung iles-iles atau kerennya mah shirataki gitu. Jadi dari ya ada lah bahan-bahan untuk kayak menipu diri kita untuk kerasanya kayak makan daging, benar bukan. Nah kan pasti banyak yang nanya, nggak mau jadi vegan makanannya mahal. Nah, Sebenarnya murah ya. Kalau bener-bener vegan dia kayak makan totally vegetable, kayak brokoli, wortel itu kan murah. iya. Nah ini juga yang menjadi tantangan buat Biasa. karena orang tuh kayak pengen sehat makan sayur, tapi tuh biasanya si sayur organik tuh emang mahal. Ya, betul. Tapi kayaknya lebih mahal kalau masuk rumah sakit. Kalau boleh tahu seporsi berapa sih di Tiasa? Mungkin dia nanya. Seporsi itu berapa? Let's say anggap deh full meal tuh 25-30 ribuan aja. Nasi Nasi, merah apa 2 putih? sayur, 1 lauk itu kurang lebih 25.000. 25.000. Apapun itu. Iya, apapun itu. Kalau misalnya di sini ada minumnya juga murah kayak infused water free refill 4.000 gitu. Murah banget dong. Karena pengen introduction dulu deh ke orang-orang
kayak bisa sih, bisa kita mahal tapi takutnya bisa orang nggak balik lagi atau apa, kita pelan-pelan nerapin si pola makan baru ini ke orang-orang gitu. Dulu aku punya restoran salad. Serius? Lanjut gak sampai sekarang? Nggak laku. Kenapa? Karena ternyata dulu saat itu ya, tahun itu kayaknya Di mana? di Jalan Riau. Jalan Riau. Apa namanya? Ada dulu namanya, ada Mamayu Kitchen and Salad. Mamayu yang ada deh di Jalan Riau situ. Yang sama Mamayunya? Iya. Ternyata masih sulit kalau benar-benar yang real food tadi yang kita jual. Jadi tengah-tengah lah, kita pengen bikin sehat tapi pelan-pelan. Oh, berarti yang salad bar di Mamayu itu Dulu itu usaha aku berempat sama temen yang lain. Saya kemarin aku sempat ketemu ownernya Mamayu yang dia di Burangrang. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga, terus nanya kenapa yang salad bar yang di Riau udah nggak ada. Ya peminatnya kurang. Padahal bingung ya, dikasih makanan sehat tapi orang-orang nggak mau beli. Karena itu yang tadi Fikri bingungnya adalah salad tuh bahan-bahan salad tuh emang sayur tuh mahal. Terus ketika dikasih harga 55.000 dia bilang mending beli yang nasi terus gue kenyang gitu. Nah itu ya mungkin itu sulitnya kali ya untuk bisnis makanan sehat di Indonesia, terutama di Bandung ya. Karena orang Bandung kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Nggak kenyang. Padahal protein, karbohidrat bukan nasi aja. Iya, ada kentang, ada jagung. Punya pengalaman salad barnya tutup. Terus pas mau buka biasa kayak ada rasa takut gak sih? Apa hajar aja, bismillah? Bismillah, karena kalau bisnis terus yakin sih. Aku tuh orangnya agak spontan, suamiku juga kadang bingung. Misalnya dari ide ke eksekusi, saya kayak pengen buka biasa, dari ide ke eksekusi buka tuh kurang dari 3 bulan gitu. Serius? Serius, suka gitu orangnya. Dari ide ke eksekusi? Iya, jadi kalau tentang keraguan tuh alhamdulillah tuh suka nggak ada di aku. Mungkin tapi setelah buka baru kalau ada kurang di sana sih kita evaluasi terus gitu. Berarti evaluasi sambil berjalan? Sambil berjalan. Emang ada basic masak? Enggak, tapi saya suka banget masak. Tapi nggak dikategorikan jago lah, tapi suka setidaknya buat anak, buat suami gitu. Kalau setidaknya kalau tasting rasa gitu tau lah gitu. Udah tangan ibu-ibu pasti udah jago lah. Saya di rumah juga ibu-ibu pasti nomor 1 masakannya. Even chef aja pasti kalah sama masakan ibu-ibu. Iya. Karena udah tangan ibu-ibu pasti kalau masak udah nampol banget loh ya. Iya. Mudah-mudahan. Suami di rumah suka? Suka sama makanan ini? Suka. Dulu tuh suami aku nggak makan salad, nggak makan kayak pete pun dia baru makan pas sama aku, jengkol pun iya, serius ikan pun. Jadi ternyata pernikahan tuh bisa mempengaruhi pasangan berarti juga. membawa ke arah yang lebih baik dong, alhamdulillah. Iya, semoga. Nggak semoga dong, udah dong karena dari nggak suka sayur jadi suka sayur. Nah, selain apa ngenalin makanan sehat ini, apa sih yang kalian lakuin biar orang-orang tuh tergiur makan sayur? Selain dari makanan ini, apakah ada campaign dari kedai Tiasa sendiri atau? Dari Tiasa sendiri, nah justru di Tiasa sendiri kali ini aku agak berbeda. Biasanya di usaha aku yang lain kayak ngebahasnya ibaratnya di Instagram tuh heboh gitu ya. Ajar terus-terusan ya? Ajar pakai influencer atau apa-apa. Kalau sekarang justru beda, pengennya pelan-pelan, organik. Kita lihat kondisi, dan banyak juga orang yang mereview dan lain-lain tuh yang sincere aja, yang emang suka dan kembali lagi gitu. Jadi agak beda ya. Jadi pelan-pelan aja ya? Pelan-pelan. Biar orang sendiri yang penasaran orang yang penasaran, kalau suka itu. pun makan balik lagi. Tapi di Instagramku sendiri yang nggak seberapa, tapi setidaknya lumayan lah di story itu suka sharing kalau masak makanan apa, makanan sehat atau buat anak, buat apa gitu. Mereka suka nanya sih, misalnya anakku dikasihnya nasi coklat. Nasi dari beras coklat gitu. Kirain nasi pakai coklat. Udah mau emosi nasi pakai coklat nih. Nah, kan punya anak. Anaknya mau diarahin ke vegan apa? Ya udah terserah aja ya. Nah, ini jawaban real ibu ya. Aku masih jujur masih takut kalau mengarahkan dia ke vegan atau apa. Kok bisa takut? Jujur ya, jawaban ibu normal pada umumnya ya. Takut anaknya kurang gizi. Padahal aku juga tahu sebenarnya nggak gitu. Cuma semakin banyak varian dia coba tuh aku semakin tenang aja gitu. Masih terus, tapi anakku juga jarang
banget makan daging sapi, seringnya ikan sih, almond. Karena ibunya juga jarang makan daging sapi. Karena ya? ibunya makan, iya, jadi anak tuh pasti ke bawah tapi ya nggak 100% ke bawah. Ya, nah tadi takut anak kekurangan gizi, pasti ada penonton juga yang Ini kayak anak aku udah nggak minum susu ini 2 Serius? mingguan, Serius? jadi pelan-pelan lah. Tapi setidaknya balik lagi worry kan, beli suplemen Iya, namanya vitamin ibu, D. namanya ibu ya. Iya pasti. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, sebenarnya nggak makan daging atau nggak makan produk dari hewani pun ya nggak masalah. Soalnya Iya, kan masalah. semua gizi itu pasti ada dari tumbuhan. Ada iya. Kita lihat aja, sapi aja dia makan rumput bisa gede, bisa Bisa gendut. gede, iya. Jadi ya ngapain takut gitu buat orang-orang yang worry tentang gizi, takut kekurangan gizi Iya. karena vegan ya. Kok Nggak iya. usah takut lah, sapi ini sehat. Iya benar. Iya nggak sih? Anakku sama yang tadi aku bilang, makan daging ayam sapi itu jarang, mentok tuh paling sering di ikan, dan setiap hari dia pasti makan sayur, makan buahnya tuh banyak gitu, kayak strawberry bisa sepak. Bagus banget kesehatan. Tapi ya itu sekali-kali dia coba daging ya nggak apa-apa juga sih. Jadi gue vegan itu karena dulu sering nonton animal abuse. Oh, Waktu itu sempet kayak lagi gabut banget di rumah, terus kepo di IG ada orang India gitu nge-share tentang animal abuse. Gue tonton selama 2 hari, Iya. lebih dari 2 jam. Iya. Di hari ketiga setelah nonton itu, gue makan daging. Nggak Dan enak ya itu rasanya. mual. Itu Paling kayak keluar suami, bener ya. juga. Kayak suami saya juga sama tuh, dia tuh paling gak suka tuh lihat kayak delman di jalanan, kayak anak main kuda yang di taman, kuda beneran, itu dia paling gak suka. Kasian Kayak menurut dia. dia itu tuh nggak harus dilakukan. Berarti jiwanya udah vegan dong suami. Jiwanya suami udah vegan, dia dikasih makan kayak kemarin nasi coklat sama sayur asem doang nggak apa-apa, nggak komplain. Makanya banyak yang nanya kan, lu sosokan vegan, sosokan pengen sehat, sosokan cinta binatang ya? Gimana ya? Nggak gitu juga, cuma Dan karena itu sebenarnya pilihan ya, terserah iya, ya gitu. pilihan. Kalau ditanya gue cinta binatang juga enggak, gue ada tikus aja gue timpuk karena gue Iya, takut ya. iya, Terus kalau pengen dibilang karena gue pengen sehat, enggak juga. iya. Gue jarang olahraga, makan makanan pun ya seringnya fake meat, which is itu nggak sehat juga kan, terlalu banyak Ya, proses ada juga. proses. Makanya ya, kalau gue boleh katakan gue vegan karena trauma kali ya, karena trauma lihat animal abuse sih. Lagi yang bikin foie gras yang bebek Wah, itu sadis banget bebek sih, dicekokin cok sampai makanannya pakai gendut, selak, fatty bebek liver itu. jadi kasihan sih. Terus kan banyak orang, gue kan pernah bilang gue vegan karena gue nggak setuju sama animal abuse. Terus banyak orang juga yang bilang kan nggak semua tempat sembelih hewan kayak gitu kak. Gue bilang ya kan kita nggak tahu. Jadi daripada gue makan hewan yang entah itu hewan diapain, Iya. mending buang aja. Jadi yang paling agak bikin kepikiran nih tentang sapi, yang sapi di Indonesia kan jarang yang grass fed gitu. Grass fed, benar-benar. Jadi mereka kan makannya pakan ternak. Terus kadang kalau dilihat komposisi pakan ternak itu kadang kayak bolu roti-roti yang udah kayak Bulu basi. iya yang kayak Oh, gitu. iya. Iya dicampur-campur. Waktu itu gue googling seperti itu. Kalau salah coba googling lagi, tapi itu yang gue baca. Maksudnya bukan makan rumput gitu. Oh, jadi seadanya makan diajarin aja biar sapi itu makan. Pakan ternak Di Indo? aja gitu. Hah? Di Indonesia? Di sini, kalau misalnya di Australia kan masih banyak tuh kayak grass fed, rumputnya aja bener-bener. bagus gitu kan. Tapi Itu sih yang bikin worry. emang parah sih ya di kita itu kayak hewan ternak tuh ya di seadanya lah. Ada-adanya gitu. Nah, gue tuh sempat bingung, kan gue muslim. Ya, sama. Terus ntar tiba Idul Adha, Hah? itu gue gimana? Gue sampai sekarang tuh gue bingung. Ntar kalau Idul Adha gimana gue menyikapinya? Gimana gue harus kurban? Gimana gue harus lihat itu hewan sembelih? Itu gue sampai detik ini pun gue nggak tahu jawabannya. Ada yang nanya kan, kak, ntar kalau lihat hewan kurban gimana? Kalau kakak harus kurban gimana? Sampai sekarang nggak pernah gue jawab. Kayak nggak tahu, lihat aja. Mungkin gue langsung lihat atau gimana? Kalau aku selalu nitip duitnya, nitip terus atas nama anak iya. atau apa, terus ya udah nggak usah dilihat, nggak usah dimakan. Terus kita ngeluarin sesuatu untuk kurbanin ya? Iya, kan banyak orang yang perlu juga kan dagingnya. Terus lu berharap gak di tahun 2020 ini orang-orang lebih concern ke makanan sehat? Karena di Instagram gue, di lingkungan Instagram gue sih sekarang orang-orang banyak yang nge-share tentang hidup sehat. Iya.
Dan ya gue sih berharap 2020 ini orang-orang nggak tabu sama apa itu vegan. Nah, Kalau iya. harapan lu untuk 2020 gimana? Sama harapannya semoga makin banyak lagi yang aware tentang makanan sehat dengan mengganti hal-hal simpel seperti mengganti garam di rumah, mengganti gula di rumah. Itu simpel banget, mengganti beras di rumah. Itu kan step-step kecil yang berdampak gitu. Semoga aja bisa lebih aware, apalagi takutnya sekarang banyak virus, banyak apa. Terus kalau misalnya orang-orang nggak mau jadi vegan, less meat lah ya. Less meat. Coba makan sayuran lah. Toh kan kalau misalnya kita sering makan daging kan peternakan. Masih dari peternakan itu juga polusinya gede banget. Makanya ya kalau kalian di rumah cinta lingkungan ya udah. Terus kalau kalian nggak bisa jadi vegan, jadi vegetarian ya terus less meat lah ya. Less meat. Sama ya soal lingkungan juga setuju banget. Makanya di Tiasa juga kita pakai stainless bowl. Terus kotak makannya juga bukan yang heboh, cuma kayak kertas coklat, biarin aja. Ada yang pernah komplain loh, ini Tiasa kok packagingnya gini amat ya, katanya. Kayak murahan, nggak apa-apa. Yang penting nggak bulky gitu, nggak nyumbang sampah yang terlalu banyak. Kreseknya dari singkong. Oh iya. Plastik singkong ya biasa aja sih, tapi itu dari singkong dan oksium, katanya itu lebih cepet hancurnya ya, hal-hal kecil kayak gitulah. Kreseknya pun berarti nggak bukan sekedar omongan vegan doang, tapi benar-benar totally hal yang sekecil apapun yang kresek ini jadi emang kalau lebih tipis gitu sih ya nggak apa-apa kan. Ini oke sih, tapi nggak masalah. Ini buat take away-nya? Ini buat makan di sini. Yang take away juga ada bungkus ini kan? Ada, tapi cuma kayak kertas gitu, bukan yang kotak. Kayak kertas ketoprak ya? Iya, kertas ketoprak. Tapi oke lah. Ya oke lah, kan kita berusaha ya. At least makanannya enak kan? Lihat dari packaging, ini bener. Daripada sekarang packaging bagus tapi dalamannya nggak sehat. Iya. Iya nggak sih? Iya. Terus, gue lupa nanya. Tiasa ini ada berapa cabang? Ada 2 di sini sama di Antapani. Di sini sama di Antapani. Yang pertama yang mana? Ini apa? Di sini dulu. Ini dulu, baru buka di Antapani. Baru di Antapani, betul. Antapani. Kalau orang Antapani Jalan Purwakarta nomor 13. Antapani udah mulai banyak yang aware sama kesehatan. Tapi tidak sebanyak yang di sini. Di sini. Aku mah anaknya jujur, bilang aja emang yang di sentral nih lebih banyak karena mungkin lebih banyak yang di kota di tengah nih lebih banyak yang well knowledge lah, mereka udah tahu tentang makanan sehat itu apa, plant based itu apa gitu. Ya, saya juga tinggal agak di pinggiran sih. Dan aku juga di Cisaranten. Berarti kita tim pinggiran ya, diskotik di sisi kota Setik. Oke. Jadi emang untuk orang-orang agak sedikit pinggir, nggak terlalu kota, mungkin mereka masih gue yang penting makan enak aja udah. Betul. Masalah sehat mah nomor sekian, yang penting makan sehat, makan banyak. Nah itu sih untuk apa ya, untuk berbagi knowledge, untuk biar mereka makanannya tuh susah banget. Susah, tapi ya kita coba aja lihat kan. Tiasa juga belum lama, baru dari bulan September awal. Belum setahun. Jadi PR-nya memang masih banyak. Mungkin mereka juga belum tahu secara benar apa sih bedanya ini sama yang makanan di Warnas biasa, sama-sama prasmanan gitu. Benar-benar harus dikasih tahu dengan baik gitu. Tapi ya gue lihat di sini sih mungkin bisa cocok juga sih untuk yang diet, karena karbonya emang sedikit ya, nasinya sedikit. Nah ini untuk portioningnya sendiri lu hitung sebagaimana harusnya apa asal portioning aja? Nggak ngitung kalori, asal bener-bener ini untuk shifting orang dari makan biasa. Itu ke arah plant based tanpa mengurangi porsi. Bukan apa-apa, biar tetap orang bisa kenyang tapi dengan ingredients yang lebih baik aja. Lu udah keinginan nggak sih bikin, kan sekarang all you can eat banyak, tapi all you can eat yang bener-bener plant based vegan? Enggak, mau jujur enggak. Kenapa? Karena gini, nah ini juga yang orang-orang perlu tahu. Kalau gue pengen. Ya, si plant based fake meat ini atau apapun tuh HPP-nya ya, orang dagang modalnya tuh gede. Bahkan lebih gede deh. Harga aslinya tuh kalau ditotalin per kilonya tuh lebih mahal daripada daging sapi dan daging ayam. Itu yang masih sulit untuk
kita lakuin misalnya untuk jadi all you can eat dan lain-lain. Bahkan jualan di sini pun ibaratnya harusnya ini harus lebih mahal dari daging sapi. Iya. Tapi tetap pasti orang ini kan sayur kenapa jadi lebih mahal? Jadi udahlah kita intro aja dulu. Intro aja. Kalau gue pribadi ya, gue pengen banget punya restoran all you can eat tapi vegan. Wah, Bener-bener kayak vegan, tapi gue masih bingung ada yang mau nggak ya? Karena ya, tempat salad yang gue selalu datangin, terus selain ini ya, tempat makanan saya tuh kayak peminatnya tuh itu aja gitu. Iya. Gue takut kalau misalnya once gue buka makanan all you can eat terus vegan, kayak apaan sih lu? Sejujurnya ada ide dikit nih. Waktu itu gue lagi main ke US. Di US ada restoran namanya Soup Plantation. Jadi all you can eat, sup sama salad bar. Aneka sup yang kayak di tempat pizza tuh yang di pemanas sup itu beberapa jenis, terus aneka salad, tapi saladnya tuh yang bukan kita nge-mix sendiri, udah yang Caesar apa itu rame sih. Lu pengen bikin kayak gitu? Waduh, pengen sih. Pas lu bikin, lu pasti datang. Karena jujur di Bandung pun gue bingung mau cari makanan vegan tuh di mana. Selain di sini, sama ada satu lagi di kehidupan. Iya. Enak juga sama Burger Grill. Ya, gue juga suka ke kehidupan, cuma jauh. Agak jauh kalau dari rumah. Emang jujur sih makan vegan itu agak sedikit pricey ya. Cuman yang satu lagi yang kata lu bilang, gue lebih baik spend duit di makanan sehat daripada spend duit di dokter. Di dokter, iya. Duit di dokter itu kayak ya gede banget gitu. Jadi ya udahlah, gue mending hambur-hambur duit untuk makanan sehat. Kayak setidaknya untuk menghindari penyakit degeneratif itulah yang semacam stroke, yang diabetes, pokoknya yang dari makanan-makanan itu semoga bisa kehindari ya. Kita mencoba lah ya. Mencoba. Istiqomah untuk biar sehat dikit. Iya, kalau ada faktor genetik atau takdir ya gimana nanti, tapi setidaknya kita berusaha untuk biar better. Iya. Jadi lebih baik lah ya. Mungkin ada pesan buat anak-anak, buat penonton gue biar beralih ke kehidupan sehat. Ya, setidaknya yang tadi itu mulailah mengganti ingredients yang ada di rumah, hal-hal simpel yang nggak mengurangi rasa kok. Saya garam biasa sama sea salt aja kan sama-sama asin, cuma kan beda, ada setidaknya nutrisi gitu kan, kayak gula putih diganti ke gula aren, gula kelapa kayak gitu. Minyak di rumah, minyak gorengnya digantilah pakai canola oil atau minyak jagung atau apa, minyak-minyak yang lebih baik gitu. Hal-hal simpel, sederhana, tapi pasti ada impact sih buat kesehatan. Betul. Nih, jujur ya, sekarang setiap cek lab udah normal. Udah nggak ada kolesterol lain dan lain-lain itu kayak setahun terakhir semenjak merubah pola hidup, bahu lebih enteng, kepala lebih enteng, biasanya sakit gitu. Jadi boleh dicoba lah. Sama mungkin ada pesan juga buat orang yang vegan cuma buat gaya-gayaan. Kayak banyak, jujur masih banyak vegan karena gaya-gayaan. Ya, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Ya benar sih, nggak apa-apa juga kalau vegan gaya-gayaan ya. Semoga aja jadi beneran vegan. Cuman ya tadi yang dia bilang, kalau bener-bener mau macam diri vegan, jauhin kulit, jauhin ya semua barang-barang dari animal. Sayangin tanaman, sayangin hewan. Madu. Nah, banyak orang nanya, kalau vegan makan madu apa minum madu nggak Kak? Menurut lu vegan makan madu apa enggak? Kela, makan. Itu kan ada di lebah, tapi kan lebah itu kan bukan dari hewan. Vegan makan madu nggak? Coba. Mau coba jujur. 5, 4. Gue belum research soal itu. Jujur aja nggak tahu, bilang nggak tahu. Ternyata vegan tuh nggak makan madu. Oh gitu. Oh, oke. Vegan tuh bener-bener kayak dia nggak makan semua yang hewan keluarin. Jadi bener-bener plain base. Gue pun awalnya kaget pas gue searching kan vegan. Vegan makan madu apa enggak? Karena gue kalau minum jus pasti gue pakai madu. Terus gue agak concern pas lihat madu, ada lebahnya nih. Bahaya nih, gue bilang, gue cek lah. Ternyata vegan tuh nggak boleh madu. Vegan tuh nggak minum madu. Padahal kan nggak mengkonsumsi madu. Oh ya nggak juga ya. Meskipun lebahnya nggak dieksploitasi, tapi kan bisa aja. Oh ya, kebayang maksudnya.
Ya udah stevia aja. Sesuatu yang mengeksploitasi hewan tuh Enggak. kita enggak melakukan. Ya. Kita bukan kita vegan lah. Karena jujur gue belum 100% Ya. vegan sih, karena mungkin ada beberapa bahan di rumah kayak sabun-sabun yang masih pakai susu. Tapi sekarang gue lebih concern. Ngemil aja kayak lihat, oh ini ada daging ya. Meskipun even itu 1% Ya. gak gue makan. Oke. Jadi untuk kalian yang pengen jadi vegan 100%, ya siap-siap aja. Siap-siap merubah segalanya. Googling yang banyak. Googling yang banyak. Sama satu Research lagi, yang banyak. jangan cuma vegan tapi cintai lingkungan ya. At least pengurangan tadi apa? Sampah, segala Sampah, macam plastik, itu, ya. meskipun ribet ya tanpa Ribet. tanpa pakai plastik, apa ke minimarket kita kan harus Oke, pakai kita GoFood plastik. nih, nggak pernah ngasih sendok. Kita jual sendoknya kalau mau beli. Iya benar. Iya. Waktu gue sering GoFood emang Iya. ada sendoknya, Iya. pakai tangan jadinya. Heeh. Makanya ya lakuin hal yang simpel lah. At least dikit-dikit Iya. dikit-dikit membantu. Kan banyak orang yang bilang, ya lah ngapain sih gue ngelakuin kayak buang sampah di tempatnya, kan masih banyak orang yang buang sampah sembarangan. Ya, at least lu dari lu sendiri aja gitu. Itu Ya. sebenarnya common sense ya. Itu namanya sih. Kalau satu orang bilang ya elah, dua orang, tiga orang, kalau berjuta orang bilang ya elah gitu doang lah, Iya, kapan kita makanya. berubah gitu kan. Kalau lu pengen hidup lebih sehat, pengen cinta lingkungan, ya at least lakuin untuk diri lu sendiri. Benar. Jangan pedulin orang lain, ya udah. Yang penting gue lakuin buat diri gue sendiri. Jangan pedulin orang lain, jangan pedulin kata orang lain. Sama satu lagi sih pesan buat gue untuk yang vegan, kalau kalian bingung cari makan, bisa udah di Tiasa. Terima kasih loh. Sama satu lagi, Ya, thank you. vegan itu sebenarnya kita nggak akan pusing untuk cari makanan Nah, kalau kita nggak mikirin apa yang nggak bisa kita makan. iya. Jadi banyak yang bilang, wah kalau vegan susah makannya. Nggak sebenarnya. Jadi kunci satu untuk vegan itu, kalian cari makan yang bisa kalian makan. Jadi kalian jangan mikirin apa yang nggak bisa kalian makan. Iya. Orang-orang tuh suka bingung, kak vegan kan nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini. Kan kita makannya di mana? Iya. Ya sayuran banyak, makan pecel, makan tahu doang bisa. Bener. Pagi-pagi biasa pesan bubur ayam ganti Ganti. pecel Madiun. Pecel Sayur Madiun, semua iya. itu, iya. Ketoprak, Iya. karendok, banyak lah. Banyak lotek orang Lotek. Bandung kan. Mungkin lu mau buka cabang di tiap pojok Bandung biar orang-orang vegan di Bandung gampang gitu. Doain ya. Amin, semoga bisa buka di Bandung Oh ya, Selatan. amin. Biar kalau Gojek gak mahal. Oke. Mungkin kalau dari gue sih sekian. Thank you ya, Thank you. udah buka Tiasa. Thank you, Vicky, udah datang. Ini enak banget sumpah. Gue sebagai vegan merasa dihibur, dikasih sajian makanan yang ini lu vegan lu nggak susah makan nih. Sumpah. Thank you. Kalian yang ada di Bandung atau lagi main ke Bandung, kalian boleh coba makan di kedai Tiasa. Sekali lagi alamatnya di mana? Di Jalan Cihiur nomor 10 Cihapit di dekat Masjid Al Atih. Satu lagi di Antapani Jalan Purwakarta nomor 13. Jam bukanya 10 pagi sampai jam 6 sore. untuk di Dua-duanya. liburnya? Liburnya di hari Minggu untuk yang di Jalan Cihiur, hari Senin untuk yang di Antapani. Kita nggak buka jam malam soalnya kan sekarang nih, kalau aku kan pengikut Dr. Zaidul Akbar, karena jangan makan di atas jam 6. Jam malam, bener-bener. Terus mau promosiin tempat makan yang lain ya? Yang ayam martabak. Wow, thank Boleh you ya silakan, kita. Iya, aku juga ada usaha lain sih, ada ayam madu si Bangkong di Cibabat, sama martabak mertua juga yang di Cibabat. Oh, martabak mertua. Iya, tapi yang di Cibabat aja. Kita berpartner. Hmm. Terus ada ayam geprek juga namanya Ciumimin. Berarti Di GoFood, di Grab Oke. ada. Jadi kalau misalkan mau coba, tapi yang gue rekomendasi sih yang ini sih Tiasa, karena ini bener-bener Karena lo vegan. Iya, bener ya. Iya. Ini sumpah enak. Kalian bakal nggak nyangka kalau kalian makan sayuran. Iya. Ini bener-bener udah lah, pokoknya gue nggak mau banyak ngomong. Lu Tertipu yang deh, menyenangkan iya. ya. Kalian coba deh kesini. Thank you. Kalian bisa dibohongi ya sama Mbak Gia. Kalian Thank you, kayak thank makan you. daging tapi bukan daging, itu sih yang bikin penasaran. Thank you. Sekali lagi jangan lupa datang ke Tiasa ya. Ntar alamatnya gue tulis di bawah sini. Ntar gue sama Mbak Gia mau collab untuk bikin makanan vegan. Berani nggak? Wow, dengan seorang master chef. Oh, Mau. karena banyak orang yang bilang, Kak masak makan vegan dong, yang simple yang bisa kita proses di rumah. Oke. Jadi Siap. tunggu ya episode gue membagi masak makanan vegan buat anak kecil ya, Boleh, buat anak kecil. Oh, lucu Karena sih, Kak. anak kecil kan jarang makan sayur. Iya, ya. iya, Oke. iya. Jadi kita bakal
ada di episode lain untuk masak makanan vegan buat anak kecil. So guys, tungguin nanti. Bye. Thank you banget. Thank you.